Shalom, semangat sore. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Muda Raymond Syahan, mengawali hari Sabat Tuhan. Saya rindu membagikan satu ayat firman Tuhan bagi sahabat-sahabat EHM yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berbicara tentang penantian adalah sesuatu yang cukup membosankan ataupun melelahkan. Di sini ada satu kisah ratusan tahun yang lalu, bagaimana seorang penjelajah yang bernama Columbus yang membuktikan bahwa bumi ini bulat. Ternyata ada satu cerita yang menarik. Suatu ketika Columbus meninggalkan akan setiap para anak buahnya, dia pergi ke tempat yang jauh. Pada saat Columbus pergi ke tempat jauh, anak buahnya selalu mengemasi barang-barangnya. Sehingga satu ketika di waktu yang cukup lama, Columbus bertemu anak buahnya. Dan pada saat bertemu dengan anak buahnya, semua sudah rapi, semua sudah beres. Lalu Columbus bertanya, "Kok bisa semua rapi dan beres?" "Iya Tuan, karena kami tahu bahwa kapan saja waktunya Tuhan pasti akan datang. Dan itu membutuhkan waktu jika kami memberes-bereskan. Oleh karena itu, kami persiapkan sebelum harinya." Demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, tentu kita merasakan satu rasa jenuh. Bila kita melihat dalam 2 Petrus 3 ayat 4, dikatakan, kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Pada waktu zaman gereja di masa Petrus, banyak umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi mereka merasa bosan dan mereka mengatakan, "Sudah lama, tapi kapan Tuhan itu datang?" Jadi, yang menjadi penghalang dalam kehidupan mereka adalah mereka tidak mengerti konsep apa sebenarnya di dalam menanti kedatangan Tuhan. Apakah mereka bukan umat Tuhan? Justru mereka adalah umat-umat Tuhan. Tetapi Petrus mengatakan mereka sebagai pengejek-pengejek karena mereka tidak sabar dan tidak memahami apa maksud daripada perkataan Tuhan. Oleh karena itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Rasul Petrus mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mungkin manusia bisa saja berubah pikiran, tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Oleh karena itu, mengapa sampai saat sekarang ini Tuhan tidak datang? Karena Tuhan menghendaki agar setiap orang beroleh kesempatan untuk bertobat. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam menanti kedatangan Tuhan? Apakah kita hanya berdiam diri, menunggu, dan tidak melakukan apapun? Satu yang harus kita lakukan. Di dalam Matius 24 ayat 42, firman Tuhan katakan, "Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Mari kita gunakan waktu yang ada saat ini untuk selalu berjaga-jaga,
Sama seperti kedatangan pencuri, kita tidak tahu kapan waktunya. Kita perlu menjaga hidup kita, menjaga diri kita, menjaga rumah yang kita tempati agar kita terlindung dari bahaya. Demikian juga di dalam iman kita, mari kita selalu bertekun di dalam doa, selalu menggunakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan memberitakan akan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kehadirat Tuhan pada sore hari ini, atas berkat dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bagaimana di dalam menanti kedatangan Tuhan, kami diajarkan untuk selalu berjaga-jaga, menggunakan waktu kami, mempelajari firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Biarlah Bapa, di sementara kami menantikan kedatangan Tuhan, biarlah iman kami semakin teguh dan kami semakin bergantung selalu kepada Tuhan. Berkati akan sahabat-sahabat EHM, biarlah berkat firman Tuhan ini menjadi bahagian kami saat ini, sehingga kami semakin teguh di dalam kehidupan kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan, terutama menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besok jangan lupa kita bergereja di tempat kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami tidak bosan-bosannya mengundang untuk bergabung bersama kami di Gereja Ebenezer Ministry yang bertempat di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.